Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri morfologi dari telur, larva, kemudian dewasa ya dari genus Aedes. Pada slide ini ada gambar telur dari nyamuk Aedes. Nah, kita perhatikan bahwa telur Aedes itu ciri-cirinya adalah lonjong, kemudian diletakkan satu-satu, dan bila dilihat dari dekat dengan mikroskop itu akan tampak seperti anyaman kasta. Ciri-ciri umum larva pada nyamuk Aedes adalah seperti pada gambar pada slide ini. Kita bisa lihat bahwa terdapat sifon ya, ini atau tabung pernapasan. Nah, kemudian ada kom di sini ya, sisir duri-duri. Nah, kemudian ada kumpulan rambut pada sifonnya, ini hanya berjumlah 1. Kemudian anal pelana ini pada tabung analnya itu tidak menutupi segmen. Kemudian kita lihat video yang sebelah kanan ini bahwa pada posisi istirahat bernapas sifonnya ke atas ya, jadi dia akan membentuk sudut dengan permukaan air. Nah, kemudian pada gambar di bawah kita lihat bahwa kalau sifonnya itu pendek kemudian berwarna hitam ya, kehitaman, maka itu adalah ciri khas dari nyamuk Aedes. Untuk membedakan tabung pernapasan antara Sulicine dan Anopheline itu memang tidak ada ciri khas yang jelas terlihat, tetapi bisa kita amati bahwa tabung pernapasan pupa Sulicine itu Aedes dan Kuhleck itu lebih panjang daripada yang Anopheles. Karena nyamuk vektor dari penyakit demam berdarah di Indonesia ada 2 spesies, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus, maka dari itu kita harus bisa membedakan morfologi antara keduanya. Nah, pada slide ini kita akan membedakan morfologi dari larvanya. Oke, kita lihat Aedes aegypti segmen terakhir abdomennya, ciri-cirinya yaitu sifonnya pendek, bulu sifon itu satu pasang atau satu kumpulan. Kemudian segmen anal, pelana tidak menutupi anal segmen. Kemudian kita lihat yang berbeda di antara Aedes aegypti dan albopictus yaitu sisir atau komnya. Nah, untuk Aedes aegypti, gigi sisirnya dilengkapi dengan duri samping. Nah, kita lihat pada gambar, ini adalah sisirnya. Nah, sisir ini dilengkapi dengan duri samping. Kalau kita sketsakan akan seperti ini. Ini adalah duri utama di tengah, kemudian ada duri samping gitu. Kemudian untuk larva Aedes albopictus itu ciri-cirinya sama, untuk sifonnya pendek, bulu sifon hanya satu pasang atau satu kumpulan, segmen analnya pelana tidak menutupi anal segmen. Kemudian yang menjadi ciri utama yaitu sisir atau komnya, yaitu gigi sisir itu tanpa duri samping. Oke, kita lihat pada gambarnya, ini adalah sisirnya, ini adalah kom atau gigi sisirnya yang tanpa duri samping. Kalau kita sketsakan, jadi durinya atau gigi sisirnya seperti ini. Jadi hanya satu saja tanpa gigi atau tanpa duri samping. Untuk morfologi kepala nyamuk jantan dan betina dari Sulicine itu sama saja antara Kuhleck dan Aedes karena sama-sama Sulicine subfamilinya. Nah, kita perhatikan bagaimana cirinya. Yang jantan ya dan betina,
Kalau jantan tadi antenanya itu lebat dan panjang ya, atau disebutnya dengan istilah plumose. Kalau yang betina itu tidak lebat dan tidak panjang, itu pilos disebutnya. Oke, kita lihat gambarnya ya, ini antenanya. Nah, kemudian kita lihat proboscisnya dulu. Proboscisnya ini yang di tengah ya. Nah, kemudian kita lihat yang jantan. Yang jantan itu palpusnya ini ya, palpus. Nah, palpusnya ini panjang sama panjang atau melebihi ya, panjang proboscis dan tanpa penebalan ya. Jadi dia melebihi panjang proboscis tapi tanpa penebalan. Tetapi kalau untuk yang betina itu lebih pendek dari proboscis. Nah, ini dia ya palpinya. Dia lebih pendek dari proboscis. Ini adalah ciri khas dari subfamili Culicinae pada Culex dan Aedes. Kemudian untuk ciri-ciri sisik sayap dari Culicinae ini, yaitu Culex dan Aedes, ini adalah bahwa bentuk sisiknya itu sempit dan panjang, kemudian ujungnya runcing. Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri nyamuk dewasa dari genus Aedes. Nah, terdapat persamaan karena dia adalah satu genus antara Aedes albopictus dan Aedes aegypti, bahwa abdomennya ujungnya lancip. Oke, kita lihat pada gambar. Ini ujung abdomen lancip. Kemudian warnanya itu hitam dengan belang-belang putih pada abdomen dan kaki. Nah, kita perhatikan pada gambar ini, abdomennya ada belang-belang putih dan belang-belang putih itu terlihat sampai kaki. Nah, untuk membedakan antara albopictus dengan aegypti, kita bisa lihat dari mesotonumnya. Untuk albopictus, mesotonumnya itu ada gambaran garis tebal putih vertikal. Sedangkan pada aegypti, mesotonumnya ada gambaran bentuk harfa atau lira warna putih. Nah, kita perhatikan mesotonum itu adalah punggung ya, torak bagian belakang. Nah, kita lihat ini adalah albopictus dan ini adalah aegypti. Terdapat perbedaan pola gambar pada mesotonum. Pada gambar berikut ini kita lihat foto asli ya dari nyamuk Aedes albopictus dan Aedes aegypti. Kita bisa amati bahwa memang pola gambar pada mesotonumnya berbeda. Yang albopictus itu ada garis tebal warna putih di tengah, sedangkan untuk Aedes aegypti berpola seperti harpa atau lira. Pada video ini kita lihat, ini yang sebelah kiri ada Aedes albopictus dan Aedes aegypti sebelah kanan. Kita perhatikan pola gambar pada mesotonumnya yang berbeda pola gambar. Kemudian kita perhatikan juga posisinya dalam istirahat dan pada saat menghisap darah, posisinya itu sejajar ya dengan permukaan benda ya. Jadi tidak membentuk sudut.